Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua warga Bangka Tengah yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Dr. Andrus Julhasnan, M3 IP, selaku Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Bangka Tengah. Pelayanan publik adalah salah satu tempat yang paling rentan dalam penularan COVID-19. Untuk itu perlu kebijakan khusus dalam rangka memutus rantai penyebaran COVID-19 di klaster pelayanan publik. Dukcapil adalah salah satu daripada pelayanan publik, yaitu pelayanan publik dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan. Menyikapi COVID-19 ini, berdasarkan Permendagri nomor 7 tahun 2019 tanggal 9 Februari 2019, pelayanan administrasi kependudukan sudah dirancang untuk dilaksanakan secara daring. Kemudian muncul surat edaran Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil nomor 443/1/2978 Dukcapil tanggal 16 Maret 2020 tentang pelayanan administrasi kependudukan dan pencegahan virus corona COVID-19. Dua hal ini menjadi dasar bagi Dinas Dukcapil Bangka Tengah untuk menyiapkan diri, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, harus mengambil bagian dalam rangka pencegahan memotong rantai penyebaran COVID-19 ini. Kemudian di Bangka Tengah juga ada surat edaran Sekda untuk mengatur pemutusan rantai penyebaran COVID-19 ini, yaitu mengatur pola kerja pegawai di Bangka Tengah. Ada yang WFA, ada yang kantor secara bergantian. Harapan kita melalui pelayanan online ini, masyarakat tidak perlu datang ke Capil. Harapan kita masyarakat cukup melakukan permohonannya dari rumah. Masyarakat di rumah saja, biar kami yang ke kantor. Jadi masyarakat mengajukan permohonannya lewat Android, masyarakat memprosesnya lewat Android. Kami nanti akan memprosesnya di sini dengan sistem administrasi kependudukan dan sistem inovasi yang kami kembangkan bernama Spelanduk. Pelayanan kita online ini kita harapkan merubah paradigma pelayanan administrasi kependudukan, merubah paradigma kita dalam melayani, yaitu tidak harus tatap muka, tidak harus face to face, tapi kita bisa bekerja secara daring. Masyarakat juga ikut merubah paradigmanya, tidak harus datang ke kantor, buang waktu, buang biaya dan sebagainya, buang ongkos, buang bensin, buang capek, meninggalkan pekerjaan. Kita ubah paradigmanya, kapanpun di jam kerja Bapak Ibu warga Bangka Tengah dapat mengajukan permohonan ke Capil melalui sistem online. Ini yang kita harapkan, bahwa dengan pelayanan online ini masyarakat makin senang. Artinya pelayanan yang kita lakukan ini dapat membahagiakan masyarakat. Jadi kita berharap pada akhirnya nanti apa yang diharapkan oleh Bapak Profesor Zudan Arif Fakhrullah selaku Dirjen Dukcapil, itu mewujudkan pelayanan Dukcapil yang bisa membahagiakan masyarakat. Artinya semua urusan masyarakat bisa terlaksana dengan cepat, tepat, dan tidak banyak hambatan, dan sekaligus gratis. Nah, ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah kita. Bagaimana agar melayani masyarakat ini betul-betul membuat masyarakat senang, atau dalam bahasa kita dalam programnya kita betul-betul membahagiakan masyarakat. Bahkan di beberapa daerah juga ada program-program pelayanan ini yang delivery service, yaitu bisa dicetak, dicapil, kemudian diantar ke alamat. Nah, ini tergantung nanti bagaimana pola kerjasamanya dengan para pihak yang didukung oleh APBD. Jadi melalui surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 443.1/2978 Dukcapil
tanggal 16 Maret tahun 2020 telah diperpanjang masa berlakunya hingga pandemi COVID ini berakhir. Maka masa berlaku pelayanan online kita diperpanjang, dilanjutkan dengan sistem online. Jadi pesan beliau Pak Dirjen dan juga pesan Bapak Bupati Bangka Tengah Pak Al-Ghafri Rahman, upayakan pelayanan tetap berjalan dengan baik. Ya, layanan masyarakat dengan sebaik-baiknya, berikan yang terbaik kepada masyarakat. Ya, utamakan layanan online. Maaf. Jadi upayakan pelayanan tetap berjalan dengan sebaik-baiknya, berikan yang terbaik kepada masyarakat, utamakan pelayanan online. Permohonan dikirim online, dokumennya dikirim online dengan format PDF, dan penduduk bisa mencetak di rumah. Itu lebih memudahkan bagi masyarakat. Semakin mudah, semakin murah, semakin gratis, dan semakin cepat dan tepat, ya, maka semakin membahagiakan masyarakat. Maka tujuan pelayanan kita membahagiakan masyarakat itu semakin tercapai. Kendala-kendalanya kita pelayanan online ini sih banyak sebenarnya. Pertama, kalau dari kitanya ya peralatan, sarana prasarana pelayanan publik kita Dukcapil ini sudah tua-tua umurnya. Ini sebanyak alat-alat lama yang tidak canggih seperti yang terbaru sekarang ini. Dan jumlahnya sangat terbatas, satu kecamatan satu, kemudian di Capil sendiri satu ini. Sedangkan kalau ada kerusakan, maka tidak ada backup sarana prasarana kita ini. Kalau itu terjadi, maka suatu layanan misalnya di kecamatan rusak alat rekam ataupun alat cetak, maka akan merekam di kecamatan terdekatnya, cetak di kecamatan terdekatnya. Nah, berarti masyarakat merekamnya ke kecamatan terdekatnya. Kalau kita maintenance, kita jalankan, tapi karena alat ini adalah alat yang sistemnya terpusat, maka perbaikannya pun di pusat itu butuh waktu yang lama juga. Jadi sapras kita memang sangat minim, tua-tua dan sangat rentan, karena semuanya adalah sebuah sistem yang dibangun sedemikian rupa dan sangat rentan sekali, dan juga tidak direkomendasikan di luar ruang AC, karena ini harus bekerja pada suhu tertentu. Kemudian kendala lainnya adalah masalah jaringan. Ya, kita kerja online, tidak terlepas dari jaringan lele, jaringan bermasalah, jaringan telat bayar segala macam, anggaran tidak cukup, itu juga masalah. Nah, kemudian yang masalah ketiganya yaitu edukasi. Banyak masyarakat yang tidak paham ya aplikasi, boro-boro paham aplikasi, nggak punya Android. Boro-boro nggak punya Android, banyak yang nggak punya HP, ya. Jadi ini kendala juga bagi kita. Bagaimana mengajak masyarakat untuk mengurus dokumennya melalui online, tapi mereka juga nggak punya HP. Punya HP bukan Android, punya Android nggak punya paket, ya. Punya paket jaringan lelet, ya. Banyak juga persoalan dari masyarakat, dari kita. Tapi semua ini bisa diatasi. Ke RT pun kita sarankan, semua perangkat desa itu kita sarankan mendownload Splanduk ini, kemudian menyampaikan emailnya, menyampaikan WhatsApp-nya, sehingga ini bisa dipakai oleh masyarakat yang tidak punya email, tidak punya WhatsApp, dan tidak punya internet. Nah, sesuai dengan pesan Pak Bupati tadi, yo masyarakat uruslah urusannya ke Capil itu, langsung urus sendiri, jangan memakai perantara, jangan memakai calo. Kalau bisa urus sendiri, baik datang maupun online. Bupati saja mengurus dokumennya, wakil bupati dan wakil bupati Bangka Tengah yang baru dilantik juga mengurus dokumen kependudukannya, datang secara langsung. Kalau masyarakat nggak percaya, silakan cek di website kita. Website kita di alamat nanti saya tayangkan, ya. Silakan dicek bahwa bupati, wakil bupati pun merekam sendiri perubahan foto, data elemen kependudukannya. Jadi kenapa? Supaya tahu
berurusan tuh bagaimana masyarakat supaya terbiasa berurusan tuh jangan segan-segan. Toh ini kan hak-hak masyarakat yang harus kita layani. Apabila masyarakat datang sendiri, kemudian kita lihat lengkap, pasti kita layani dengan cepat dan tepat, ya. Dan juga kita sarankan masyarakat utamakanlah berurusan secara online, ya. Sepanjang itu masih bisa di-online, kecuali tadi seperti Pak Bupati dan Wakil Bupati KTP elektronik memang tidak bisa di-online-kan karena harus sidik jari beliau sebagai notifikasi untuk membuka KTP elektroniknya. Nah, supaya apa? Supaya nanti terbiasa. Karena bagaimanapun masyarakat kita kalau kita tidak mulai, maka tidak akan terbiasa. Dan masyarakat kita akan canggung, akan protes, mungkin ini risiko. Mari sama-sama kita berpikir positif. Ini lebih baik daripada kita biarkan terus tidak mulai. Jadi nanti risiko seperti apapun, mungkin ada laporan masyarakat tidak puas segala macam, ini akan terjadi. Tetapi itu sudah sesuatu yang wajar karena memang tidak semua orang mampu operasikan suatu aplikasi itu. Nah, disitulah peran petugas kita bantu masyarakat, peran para kepala desa, perangkat desa bantu masyarakat, para RT bantu masyarakat untuk mampu melakukan online tersebut. Tapi masyarakat yang sudah mampu bisa melaksanakan, apalagi dari milenial, anak-anak milenial yang lebih familiar dengan Android ini, saya yakin bisa juga menjadi agen perubahan kita untuk mengajari masyarakat menggunakan spanduk, memakai ini untuk mengurus semua administrasi kependudukannya. Khusus layanan perekaman KTP karena ada kontak fisik secara langsung, kita tetap layani juga, ya. Saya sampaikan tadi tidak ditunda pelaksanaannya. Jadi untuk hal yang lain tetap kita laksanakan karena bagaimanapun itu tidak ada cara lain saat ini, ya. Jadi cuman dalam pelaksanaannya tentu saya minta petugas kita untuk mengarahkan untuk mencuci tangan, untuk memastikan bahwa pakai masker, pastikan suhunya tidak melebihi suhu yang ditoleransi, dicek, ya. Cek di pintu masuk itu. Nah, setelah itu baru boleh masuk ke dalam. Petugas, alat, masyarakat semua didesinfektan, ya, didesinfektan. Karena ini kontak kita mau memandu sidik jarinya, ya, kemudian memandu face recognition-nya atau iris matanya, rekam iris matanya, kemudian mengajari penggunaan tanda tangan aplikasinya. Jadi semuanya harus diterapkan dengan hati-hati, ya, dengan sesuai prosedur, ya, semua harus dijalani 3M-nya, kemudian juga masyarakatnya, alatnya juga didesinfektan, ya. Nah, jadi perlakuan khusus dilakukan untuk hal-hal yang artinya seperti itu. Jadi kita pada akhirnya harapan kami dengan memasuki tahun 2021 ini, ya, Dukcapil, pemerintah daerah dan masyarakat siap, ya, melaksanakan pelayanan ini secara online, ya. Kapan lagi kita mulai kalau tidak sekarang? Kapan lagi kalau tidak dari kita? Mudah-mudahan dengan pelayanan Dukcapil online melalui spanduk dan melalui WA yang nomor-nomornya nanti akan kami sampaikan kepada masyarakat, maka masyarakat merasa dipermudahkan, ya, merasa senang menggunakan aplikasi ini, dan masyarakat tidak terbebani biaya pun, semuanya gratis. Dan dengan demikian masyarakat bisa lebih bahagia, tidak tersita waktu, tempat, dan langkungnya, sehingga bisa melaksanakan dari rumah, ya, dan kalau bisa sampai bisa cetak di rumah juga sekaligus. Inilah harapan kita, pelayanan kita ini semakin mendekati kepada masyarakat dan semakin membahagiakan masyarakat. Masyarakat terbiasa mengurus dirinya sendiri, kami tinggal support dari sistem yang ada. Mudah-mudahan alat-alat kita ini nanti dapat diperbaharui lagi dengan yang lebih canggih, lebih cepat, kemudian dapat dapat dievaluasi lagi pelayanan publik kita ini oleh Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, khususnya oleh pemerintah daerah, sehingga
betul-betul ya kebijakan-kebijakan untuk pelayanan publik ini betul-betul didukung, ya, diperhatikan, sehingga Dukcapil adalah etalase pemerintah daerah. Baik buruknya Dukcapil adalah di mata masyarakat adalah baik buruknya pemerintah daerah di mata masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah bisa kita bangun melalui Dukcapil ini. Demikian, semoga masyarakat memahami apa yang saya sampaikan ini, dan semoga masyarakat bisa menerima kebijakan ini, bahwa mulai bulan Maret 2021 ini kita akan terapkan pelayanan online. Masyarakat di rumah saja, kami yang akan memproses ya permohonan Bapak Ibu di kantor. Tidak usah ke kantor, cukup dari rumah. Mudah-mudahan dengan demikian memberikan kemudahan-kemudahan. 1 kali, 2 kali masih susah menggunakannya, tapi setelah lama-lama terbiasa maka akan senang bahwa inilah solusi yang dapat kami sampaikan untuk mencegah perkembangan COVID-19 sekaligus untuk mendukung arahan kebijakan dari Bupati Bangka Tengah dan Wakil Bupati Bangka Tengah, Bapak Gabriel ST dan Bapak Heri Ergan ST, bahwa beliau mengharapkan bagaimana ya pelayanan publik ini menjadi lebih baik, ya, karena beliau juga masih fokus pada penanganan COVID-19 di awal-awal 100 hari beliau ini menjadi bupati dan wakil bupati, sehingga kami pun berkewajiban untuk mendukung program ini sehingga pencegahan penyebaran COVID-19 ini dapat sama-sama kita pikirkan dan kita laksanakan, dan inilah kontribusi kami dalam hal ini untuk mencegah penyebaran COVID di lingkungan pelayanan publik khususnya Dukcapil. Demikian, semoga berkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.